Hai, welcome to my YouTube channel. This is Eka Fitri channel. Jangan lupa like and subscribe. Ketemu lagi bersama saya Eka Fitri. Di konten kali ini saya akan berbagi tips untuk kalian ya. Saya memiliki cerita dan juga pengalaman tentang masalah-masalah dalam hubungan ya guys. Apa saja sih masalah yang terjadi dalam suatu hubungan itu yang menyebabkan perdebatan dan permasalahan yang kemudian berujung putusan perpisahan? Kita akan bahas di konten kali ini. Oke. Seperti yang kita ketahui, banyak kejadian dari hubungan itu berujung dengan kata pisah. Banyak pasangan yang memulai hubungan, menjaga hubungan agar baik-baik saja, namun pada akhirnya mereka terlibat konflik dan itu menyebabkan masalah yang memuncak, kemudian membuat hubungan itu tidak semulus yang diharapkan dan akhirnya banyak dari pasangan memilih putus adalah solusi agar tidak terlibat dalam pertengkaran, masalah yang rumit di hubungan mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan mengakhiri hubungan itu dapat menyelesaikan masalah. Apa sih penyebab dari hubungan tersebut? Mengapa mereka sering sekali terlibat dalam masalah? Mengapa masalah itu bagi sebagian dari pasangan itu sangat memusingkan dan mereka tidak sanggup untuk menghadapi masalah tersebut dan memilih putus sebagai solusi bagi permasalahan mereka. Ternyata itu semua salah besar guys. Kita akan mencari tahu apa yang menjadi permasalahan mereka dan bagaimana solusi untuk pasangan-pasangan di luar sana menyikapi hubungan mereka yang tertimpa masalah, konflik, dan apapun sebagainya ya guys. Biasanya yang menjadi permasalahan dari mereka itu adalah sikap mereka yang masih egois, mungkin berbeda argumen, atau mungkin karena satu sama lain di antara mereka tidak ada yang mau memahami satu sama lain, dan juga mereka tidak ingin mencari solusi bersama-sama. Mereka condong melimpahkan kesalahan kepada satu pihak. Dalam satu hubungan, butuhnya kerjasama untuk menjaga dan membuat hubungan itu langgeng dan tetap bertahan. Mempertahankan hubungan itu tidaklah semudah yang dibayangkan oleh orang-orang. Banyak masalah, butuh solusi yang kita butuhkan, bukan perpisahan ya guys. Sebagian dari cewek mereka berpikir bahwa kok pasangannya berubah ya. Awalnya mereka waktu PDKT-an itu kan baik banget, manis, semua yang dia inginkan selalu dipenuhi dan dituruti oleh si cowok. Nah, lama-lama setelah menjalin hubungan, mereka mulai merasakan satu perbedaan yang terjadi pada pacarnya. Ada juga yang beranggapan bahwa itu wajar bagi cowok ya guys, karena katanya sih cowok itu emang berjuangnya itu di awal biar mendapatkan kita. Setelah dia mendapatkan kita, dia udah merasa memiliki ya santai aja gitu kan. Nah, inilah yang membuat si cewek berpikir kok cowoknya jadi aneh. Nah, ini untuk cowok ya. Setidaknya kalau kalian berpikiran kayak gitu, kalau cowok itu berjuangnya di awal, setidaknya kalian itu berikan penjelasan kepada pasangan kalian. Jika gini loh, sebenarnya cowok itu emang kayak gini, biar dia itu ngerti dan paham. Ini mereka nggak beri penjelasan apa-apa dan ini membuat suatu kebingungan pada
si cewek tuh guys. Ada juga yang curhat sama gue kalau cowoknya itu posesif dan cemburuan. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga dalam satu hubungan ya guys. Cewek itu kadang bingung kenapa cowoknya itu berlebihan banget gitu, cemburu, terus posesif lah, overprotective, apapun itu ya guys. Sebenarnya cewek itu risih kalau kayak gitu, diatur-atur, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Mereka itu juga sama kayak kalian ya. Buat cowok-cowok ya guys, cewek itu juga butuh kebebasan. Mereka punya teman, punya keluarga, dan punya kehidupan di luar sana, terlepas dari hubungan kalian ya guys. Permasalahan yang disebabkan oleh kecemburuan itu yang menyebabkan hubungan itu permasalahannya memuncak, dan akhirnya terjadilah cekcok di antara pasangan tersebut. Nggak mau ngalah lah, mempertahankan ego sendiri lah, dan akhirnya terkeluar kata-kata putus. Setelah putus juga nggak ada yang mau saling mempertahankan. Karena apa? Biasanya yang kayak gitu karena gengsi. Mungkin mereka berpikir, apalagi cewek tuh, gue kan cewek, gue nggak harus gitu nahan dia gitu. Kalau mau putus atau pergi aja, padahal dalam hatinya sayang tuh guys. Nah, dan juga cowok juga egois, dia berpikir kalau dia tuh yang menyebabkan masalah, dia itu bikin cemburu ini, dan akhirnya nggak ada selesai, nggak ada titik penyelesaian dari masalah hubungan kalian itu guys. Butuhnya sikap saling memahami dalam hubungan itu sangat penting. Alangkah bagusnya apabila hubungan itu misalnya saat cowoknya marah, ceweknya berusaha untuk nenangin biar cowok itu nggak emosian lagi. Kalau misalnya awalnya tadi dia cemburuan, si cewek juga jelaskan gini loh, ini biar cowok tuh ngerti. Dan cowok juga gitu, si cowok itu ngomong terus terang gitu sama si cewek. Misalnya ngomong, gue itu cemburu, gue nggak suka lo terlalu dekat sama dia. Nah, terus kalian kompromi lah gitu, gimana caranya, berusaha untuk saling menenangkan. Ada juga masalah disebabkan oleh egois cowok juga ya guys. Nih ya guys, ada juga masalah dalam hubungan cenderung aneh juga sih kalau bagi saya ya guys. Waktu PDKT kan, waktu awal deket, mereka tuh kan deket dulu kan, saling mengenali. Nah, yang buat saya aneh itu adalah ketika PDKT kan si cewek sudah menampilkan sifat aslinya, si cowok juga kan PDKT itu mulai menampakkan sifat-sifat aslinya, keanehannya gitu kan guys. Awalnya mereka ya santai aja gitu, nerima keanehannya. Misalnya si cowok itu merokok atau kayak gimana, terus yang cewek juga pokoknya sikap aneh-anehnya gitu. Namun yang anehnya itu saat mereka sudah pacaran, kalau waktu awal-awal pacaran sih masih santai aja, masih seperti biasa ya guys, masih baik-baik aja. Namun setelah lama-lama mereka menjalin hubungan, mulai terjadi keanehan dalam hubungan mereka itu. Apa mau cari-cari masalah atau gimana, gue gak paham juga ya guys. Si cowok itu ada yang membahas, kamu kok gini, kamu kok gini, kamu kok gini, nah gitu. Yang cewek juga, kamu kok gini, kayak sesuatu itu aneh. Padahal itu emang diri mereka kan, dari awal mereka juga udah nunjukkan. Terus apa yang dipermasalahan lagi? Ada juga yang beranggapan gue itu pacaran sama dia itu iseng aja ya, soalnya dia cakep juga gitu kan, hebat, keren. Nah jadinya gue tembak aja dia gitu, dia juga mau, dan akhirnya jadian. Gak sesimpel itu ya guys. Saat kalian hanya main-main aja gitu kan, gak serius dalam hubungan,
kalian tuh bisa menyakiti perasaan satu pihak, dan juga bisa jadi lo bakalan nyesel karena nggak serius sama orang itu. Dalam hubungan itu gini ya guys, jika kalian serius dalam menjalin hubungan, kalian itu harus temani pasangan kalian dari awalnya nggak benar sampai mereka berubah. Berubahnya itu jangan juga dipaksa ya guys, tapi kalian itu harus sering-sering ingetin dia, nasehatin, temenin dia di masa-masa susahnya ya guys. Ada juga yang bilang kayak gini, si cewek nih guys, dia bilang, gue ini orangnya nggak ekspresif, gue ini orangnya cenderung pendiam, jadi waktu cowok gue lagi ada masalah gue nggak bisa apa-apa gitu. Gue bisa sih nasehatin, tapi gue tuh nggak terlalu paham masalahnya, misalnya masalah kerjanya gue nggak terlalu paham, jadi gue nasehatinnya itu juga secara umum dan nggak nasehatin secara pakai perasaan gitu, menjiwai gitu ya guys. Tapi kalau bagi gue guys, cukup kalian menjadi pendengar yang baik. Jika dia butuh teman curhat, teman cerita, dengerin aja, berikan juga saran-saran juga yang baik. Ada juga yang bilang kayak gini, cowok gue itu orangnya terlalu tertutup. Gue tahu, gue tuh merasa dia itu lagi ada masalah, tapi gue pas nanya dia bilang enggak kok. Ya sih, sebagian dari cowok emang banyak kayak gitu, menyembunyikan rahasianya. Setidaknya kan kita sebagai cewek sudah berusaha menanyakan apa masalahnya gitu. Kalau emang si cowok nggak mau cerita, ya udah biarin aja dia sendiri. Mungkin dia butuh waktu sendiri untuk merenungi masalahnya. Jika dia butuh teman buat cerita, pastikan kalian selalu ada untuk dia. Yang menjadi permasalahan itu ada guys di balik sesimpel itu. Dia butuh waktu sendiri, misalnya nggak usah diganggu dulu, dia butuh ketenangan itu. Ya kita sih sebagai cewek, oh ya udah, kalau dia nggak mau cerita biar aja dulu. Namun yang bikin aneh itu si cowok itu ya guys, dia lagi bad mood, dia ngomel-ngomel. Ada sebagian dari cewek tuh dia bilang kita nggak ngerti dia gitu, padahal kan kita udah ngomong kalau butuh cerita aja, tapi emang dia aja yang nggak mau cerita, terlalu tertutup sama kita. Kita nggak ngapa-ngapain dibilangnya kita nggak peduli lah guys. Terus kalau cowok lagi bad mood juga ngeselin tau gak. Misalnya mereka lagi bad mood gini, bukan cuma cewek aja yang bisa bad mood, cowok juga. Mereka kalau bad mood itu, misalnya kita ninggalin mereka, misalnya lagi chattingan gitu kan, padahal chattingan biasa, kan dia lagi bad mood tuh, chattingannya kan rada-rada cuek gitu kan guys. Tapi nggak tahu ngapa waktu kita bilang udah dulu ya, aku mau pergi sama teman, atau aku mau ke situ ke sana gitu, tapi tiba-tiba mereka ngomel, mereka bilang kita ini nggak ngerti dia. Itu gue juga pusing ya guys. Itu mereka lagi bad mood, namun melimpahkan bad moodnya itu ke kita. Dan ada juga yang bilang sama aku kayak gini, cowok itu kok bisa ya dia sayang sama kita, pacaran sama kita, terus ada cewek yang lagi deketin dia, sejenis kayak pelakor gitu mungkin ya guys, deketin cowok kita. Awalnya mungkin cowok niatnya juga setia kan, jaga perasaan ceweknya, namun sebagian dari cowok itu malah merespon gitu guys. Ada juga yang lebih parah lagi, padahal dia udah punya pacar kan, tapi dia bilang sama cewek itu kalau dia jomblo gitu guys. Ini membingungkan juga ya. Dan akhirnya berawal dari sering chattingan, sering ngobrol basa-basi,
dan akhirnya besar kemungkinan selingkuh gitu. Dan itu bisa nyakitin perasaan si pacarnya itu guys. Dan lebih parahnya lagi, itu baru selingkuh ya guys. Biasanya sebagian dari cowok itu selingkuh itu cuman main-main aja, misalnya sama selingkuhannya, dia sayangnya sama pacarnya. Nah yang lebih parahnya itu yang ditakutkan, si cowok itu tambah besar perasaannya sama si selingkuhannya itu, dan bahkan lebih cinta sama selingkuhannya itu daripada si ceweknya. Nah ini yang membuat bingung. Kalau perasaan si cowok itu udah berkurang sama kita dan dia udah cinta sama si selingkuhannya, sama cewek lain, nah itu udah susah mendapatkan hatinya lagi. Gimana ya, bingung juga. Mungkin bersikap lebih baik, sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi kalau orang itu udah nggak cinta, nggak ada perasaan, susah untuk kembali kan perasaan yang udah hilang karena ada cewek lain. Mungkin cewek itu lebih sempurna gitu, telah membuat dia jadi cinta sama cewek yang baru itu. Kalau udah nggak ada perasaan lagi, ya putus. Si cewek juga harus ikhlas menerima keadaan kayak gitu. Nah langkah selanjutnya buat si cewek mungkin jadi lebih baik lagi, tetap semangat. Mungkin suatu saat nanti di luar sana banyak yang lebih baik. Mungkin setelah putus kita bisa dekat sama orang baru lagi, yang pasti karakternya juga berbeda kan. Tiap orang itu karakternya beda-beda. Setidaknya walaupun kebanyakan sama, tapi ada yang membedakan. Bisa jadi lebih baik. Apa yang kita tidak dapatkan dari pasangan kita, bisa jadi itu kita temukan di cowok yang baru yang dekat dengan kita. Nah kesimpulannya guys, bahwa dalam satu hubungan itu, jika satu sama lain, kedua belah pihak itu masih saling mencintai, masih memiliki perasaan, nah itu bisa membuka kemungkinan hubungan yang dalam masalah itu bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dari introspeksi diri masing-masing ya guys. Butuhnya kesadaran, kesabaran, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha memperbaiki suatu hubungan. Bukankah sesuatu yang hancur? Sebenarnya belum hancur sih kalau belum putus kadang masih ada perasaan, belum berakhir beneran gitu kan guys. Perasaannya masih ada, masih bisa diperbaiki itu guys, namun dengan sungguh-sungguh dan serius. Tapi apabila hubungan itu kedua belah pihak sudah tidak memiliki perasaan lagi, ya itu nggak ada solusinya lagi kecuali putus. Atau yang satunya misalnya si cowok nggak suka lagi gitu kan, apa dia selingkuh atau udah kepicu sama cewek lain, dan si cewek itu masih sayang. Biasanya cewek ini susah banget move on, apalagi kalau mereka pernah sayang sama si cowok tuh. Kalau satu yang udah nggak cinta, satu masih cinta, nah itu si cewek mungkin ya guys, mungkin si cewek harus ngalah. Kita juga nggak bisa memaksakan perasaan seseorang. Kalau mereka udah nggak saling sayang lagi, itu susah. Masa kita sendiri yang suka sama dia sedangkan dia nggak suka lagi, itu nggak bisa ditolong lagi hubungan itu. Oke, harus ikhlaskan dan move on. Lihat sekeliling kalian, mungkin ada yang lebih baik dari dia. Thank you sudah menonton video YouTube channel saya. Nantikan tips-tips berikutnya.